Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema hal baik atau kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Dan ini akan mencangkup berbagai aspek, baik itu kehidupan, karir finansial, juga love life kalian. Oke? Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle, ya. Mohon maaf kalau kemarin aku nggak reading, bolos karena aku keluar kota. Tadi juga baru pulang maghrib, makanya nih bacanya agak kemalaman. Ai harap maklum. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Aku juga ngucapin terima kasih banyak-banyak buat ucapan-ucapan ulang tahun. Selamat ulang tahun buat aku kemarin. Makasih banyak ya, ya ampun, jempol aku sampai keriting. Yang japri sampai 538 orang. Excited banget. Oke, aku mau cek energi kalian dulu ya. Aku nggak baca situasi kalian ya, karena di sini kan kemarin kalian harus ini sambungan dari pesan semesta ya. Jadi situasi kalian udah terbaca kemarin. Kita langsung kepada on pointnya, yaitu tentang hal-hal baik di kehidupan, finansial, karir, juga love life. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif. Tapi kalau hal-hal baik dan pesan semesta, aku rasa nggak ada negatifnya ya. Jadi kalian bisa petik manfaat-manfaat dan pesan positifnya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, sudah cukup sesak napas aku. Ini belum apa-apa kartu energinya, kenapa ada broken heart. Ini energi kalian ya. Energi kalian wow. Bottom of the deck, main energinya blossoming abundance. Ada rezeki berlimpah datang ya. Ini juga ada rezeki yang tidak terduga, masih tidak terduga, sorry. Ya, ini ada cahaya nih ntar lagi nongol. Ya nggak tahu entah THR kah atau yang lainnya ya. Tapi di sini aku lihat ada peningkatan secara finansial ya, secara global nih. Oke, energi kalian aku lihat broken heart, masih sedikit di antara kalian yang berduka, kecewa, terluka, atau masih situasinya patah hati, atau masih bergelut dengan urusan percintaan atau patah hati. Kemudian di sini ada attachment ya, aku lihat kalian masih ada keterikatan, masih ada kemelekatan, baik ini kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Tapi kalian mencoba menutupi hal tersebut ya. Artinya mungkin ada kesedihan, mungkin ada kekecewaan yang terjadi, tapi kalian mencoba untuk menstabilkan diri kalian supaya tidak terlihat bahwa kalian itu lagi sedih, bahwa kalian itu lagi kecewa. Jadi kalian menutupi dengan topeng kalian. Happy family ini tentang harapan, keinginan, keluarga bahagia. Baik itu kalian menginginkan memiliki keluarga bahagia, atau ini adalah momen lebaran di mana kalian mungkin sudah tidak sabar ingin berkumpul bersama keluarga di momen liburan Idul Fitri nanti.
Kemudian di sini ada journey, akan ada perjalanan, ya bisa jadi perjalanan mudik atau liburan yang bukan muslim mungkin, ya ada petualangan-petualangan dan adventure, ada transformasi yang jelas. Tapi kalau ini tentang perasaan tadi secara harfiah ya, kalau secara metafora di sini ada stagnan dalam diri kalian untuk menentukan sikap ke depannya. Kalian sudah tahu kok ada jalan terang, ada pilihan apapun, udah ada cahaya, kalian tahu timur, barat, selatan, mau kemananya kalian tahu. Tapi seperti ada yang mengganjal, kayak kalian ngerasa bahwa aku baru mau maju kalau ada sesuatu yang tuntas dulu, entah itu masalahnya atau validasinya, ya. Ini yang membuat kalian masih terikat, terbelenggu dengan yang namanya kemelekatan, ya. Oke, kemudian appreciation, banyak di antara kalian yang mungkin saja mendapat apresiasi dari pihak luar, atau ini hanya sekedar kalian banyak yang sedang mengapresiasi diri. Misalnya mempercantik diri, mempercakap diri, atau menjaga kualitas kesehatan tubuh, diet, atau apapun juga supaya terlihat menarik. Oke, kita lihat dulu dari segi kehidupan. Ya, hal baik yang akan datang atau kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan dari segi kehidupan. Duh. Kartunya berantakan. Sorry, masih agak gemeteran tangan aku nyetir dari kemarin. Pulang pergi aku yang nyetir. Jadi kalau di Bali itu keluar kota tuh bukan yang jauh-jauh. Biasanya ke Kintamani, ke Gunung Batur, ke Ubud, itu udah keluar kota tuh dari tempat aku. Jadi keluar kota bukan yang naik pesawat, bukan yang sampai nyebrang-nyebrang. Enggak. Oke, di sini ada 9 of Wands, ada 2 of Wands. Kemudian di sini ada 7 of Wands. Kemudian ada 7 of Pentacles. Kemudian di sini ada 10 of Cup. Nah, secara general sama nih, happy family, ada kumpul-kumpul keluarga ya. Untuk kehidupan di sini bottom of the deck-nya ada 4 of Wands. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada party, ada pertemuan, renewal, union, komplit deh. Pokoknya ada senang-senang di sini. Ada kebahagiaan dan ada pintu yang mulai terbuka. It's mean artinya bisa jadi pintu hati, bisa jadi pintu rumah, atau pintu-pintu rezeki juga bisa ya. Di sini ada sesuatu yang bisa dikatakan kestabilan atau balancing akan terjadi dalam diri kalian di 30 hari ke depan. Ya, kemudian di sini dengan 9 of Wands ya, ada cahaya, ada penerangan. Artinya di sini ada energi recovery, terjadi healing atau terjadi penyembuhan. Ya, bahkan ada beberapa yang mungkin saja kalian sedang menunggu kabar atau sedang melamunkan seseorang. Ada energi di mana kalian melepaskan hal tersebut. Jadi kayak udah deh, sesuatu kalau nggak datang nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dinanti-nanti. Itu kabar baik ya, karena apa? Kalian belajar melepaskan kemelekatan, di mana kalian lebih berfokus pada diri kalian sendiri atau berfokus pada yang namanya penyembuhan, recovery dalam diri kalian. Dan di sini aku lihat kalian pelan-pelan akan mulai membuka hati, membuka diri terhadap dunia luar. Ya, mungkin terlalu banyak mengurung diri selama ini atau menutup diri. Ya. Kemudian di sini dengan 2 of Wands ya, hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan, ada perencanaan nih, apakah memang ada perencanaan jalan-jalan atau memang transformasi, karena di sini ada global, ada peta, dan di sini ada kendaraan. Cuman di sini mungkin
ada sedikit yang harus kalian kumpulkan atau kalian persiapkan. Jadi mungkin beberapa di antara kalian di 30 hari ke depan ini nggak terlalu banyak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, karena ada prioritas perjalanan atau prioritas transformasi yang ingin kalian lakukan, ya. Ini juga tentang mungkin kemarin ada pertimbangan ketika ingin memutuskan sesuatu di antara dua pilihan. Kali ini kalian sudah tahu pilihan mana yang akan kalian lakukan, sehingga yang tadi yang pilihan menurut kalian nggak prioritas nggak kalian lakukan, dan kalian sudah memegang satu tongkat untuk tertuju pada pilihan tersebut. Tinggal masalah waktu maju, ya. Kemudian dengan Seven of Wands di sini ada energi menyerah, artinya pasrah. Tidak mau lagi memperjuangkan hal-hal yang nggak penting, nggak mau lagi memperjuangkan hal-hal yang menurut kalian memang udah nggak bisa dikejar, udah nggak bisa didapatkan, berarti udah stuck di sini, sehingga kayak kamu ngerasa oh kata semesta udah enough di sini, ya sudah gitu, hingga akhirnya kalian memilih untuk menenangkan diri, banyak menstabilkan diri, atau mungkin banyak yang mulai belajar kontemplasi, meditasi, atau apapun yang melakukan yang namanya menenangkan diri. Ya, ada perjuangan-perjuangan tetap masih kalian lakukan, tapi bukan kepada sesuatu yang ingin kalian ngototkan lagi. Mungkin kemarin ngotot, aku harusnya dapat dia, pokoknya aku maunya dia kembali, pokok aku maunya barang ini, pokok aku maunya begini. Kali ini kayak, udah deh, aku lelah dengan pemikiran seperti itu, udah calm down aja gitu. Ya, kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Ini ada sesuatu yang bertumbuh, ada grow up, ya, ada sesuatu yang mungkin sudah kalian kerjakan akan membuahkan hasil. Jadi ditunggu saja. Ini juga ada rezeki yang akan datang secara general di dalam kehidupan kalian. Ada beberapa yang mungkin akan mensparekan uang atau merencanakan uang untuk sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Entah kalian beli tanah, entah kalian bangun rumah di atas tanah, atau kalian melakukan apapun lah yang berkaitan dengan tanah, atau cuman sekedar untuk kalian tabung, kalian investasikan dulu buat suatu saat untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Secara general di sini Ten of Cups, ada kumpul-kumpul lagi, ada pesta, mungkin ada beberapa akan bertemu dengan sanak saudara, keluarga, kerabat, atau suku jiwanya kalian. Kalaupun yang nggak balik kampung, mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul sama orang-orang satu kampung, misalnya seperti itu, ya. Di sini mungkin akan ada pertemuan dengan seseorang yang selama ini tidak kalian duga-duga juga dalam kehidupan kalian. Tiba-tiba jelek, ada satu momen tertentu kalian ketemu sama dia gitu. Ya, itu secara general untuk kehidupan. Sekarang kita masuk ke karir dan finansial. Aduh, sorry sebentar ya, aku pause dulu. Sorry, tadi aku pause, aku harus mencarin dulu. Ternyata tadi ini aku taruh di atasnya ke shuffle bareng, mirip, beda tipis. Sorry ya, tapi nggak kerasa kok kalau di kalian aku pause. Durasinya tetap sama. Oke, secara general untuk finansial dan karir kalian akan seperti apa di 30 hari ke depan. Oke, di sini ada Justice. Kemudian di sini ada Ten of Swords, ada Blessing. Ten of Swords itu sama dengan Ten of Cups, artinya keuangan kalian juga dalam keadaan nyaman-nyaman saja, punya spending money untuk memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nine of Swords, 9 Nine of Cups ya, 9 cawan. Juga ada Oke, kemudian di sini ada Queen of Feathers. Kemudian ada The Emperor, ya. Secara pekerjaan di sini, ya, secara karir ya, sorry. Karir ini ada Justice. Karir ini Justice buat beberapa di antara kalian yang mungkin saja selama ini belum menjadi karyawan tetap, mungkin akan ada legalitas yang kalian tanda tangani, entah kontrak kerja atau apapun. Tapi mungkin kalau yang baru mencari pekerjaan atau baru pindah kerja, biasanya dapat legalitas juga nih, artinya ada kontrak kerja. Tapi jika kalian yang kerjaannya sudah fine-fine saja dengan Justice ini, yang aku lihat ada sesuatu perubahan atau perombakan, bisa jadi mungkin naik jabatan, naik posisi, atau transformasi lain. Hanya saja di sini mungkin kalian akan dihadapkan dengan situasi pilihan, ya. Jadi ada sesuatu yang meningkat, tapi kalian harus tahu banget
bahwa kalian itu skillnya di mana gitu ya. Karena di sini akan dihadapkan dengan situasi sebelum kamu masuk ke situ, kamu sudah yakin belum? Kamu sudah siap belum dengan pilihan tersebut? Itu ya. Jadi ada pesan bagus tapi juga ada warningnya. Tetap harus bisa menentukan sikap atau pilihan atau kemampuan, kapasitas kamu ada di mana ya. Kemudian ada Ten of Swords, ada kenyamanan, artinya kerjaan kalian, karir kalian stabil-stabil aja sesuai dengan level kalian masing-masing. Bahkan di sini mungkin ada beberapa yang tadi ya sama akan pertemuan dengan keluarga atau ada reunian dengan teman-teman di kantor. Sepertinya kerjaan kalian nggak terlalu sibuk, santai banget ya, mungkin karena memang ini juga ketarik energi momen udah deket-deket libur ya. Jadi yang sejauh ini aku lihat sih di 30 hari ke depan kerjaan kalian bisa dikatakan ada beberapa yang capek tapi nggak terlalu capek, kayak kalian enjoy aja melakukan itu. Mungkin ada target-target yang harus diselesaikan dengan cepat, tapi setelah itu kayaknya ada rasa kayak wah ternyata ini sesuatu yang dikerjakan lebih cepat nih, jadinya plong banget gitu. Akhirnya membuat kamu merasa ini akan sedikit memotivasi kamu akhirnya untuk di kemudian hari. Misalnya ada kerjaan biasanya bisa ditunda-tunda, mending dikerjain dengan cepat. Seperti yang kemarin sudah dilakukan, ternyata lebih enak kalau selesainya cepat. Jadi ada sesuatu pergerakan yang akan memotivasi kalian dalam jangka waktu yang panjang ya. Oke, kemudian sini ada Nine of Swords, ada gratitude, ada fulfillment, segala sesuatu kebutuhan kalian terpenuhi. Artinya di sini ada kenyamanan lagi, ada sesuatu yang membuat kalian bangga, pride. Ada beberapa di antara kalian akan dapat appreciation atau pujian atau kebanggaan dari tempat kerja kalian. Beberapa yang berkaitan dengan sales atau marketing, di sini mungkin beberapa ada closingan-closingan yang tidak terduga ya. Nggak tahu tuh ke arah mana. Apakah kalian ada yang di mobil, motor, rumah, atau yang lain-lainnya ya. Kemudian ada Queen of Feather di sini. Ada transformasi lagi nih. Kalian mungkin banyak di antara kalian akan melakukan satu perubahan ya di habis lebaran ini sih kalau aku lihat. Entah ini perubahan pemikiran ya. Mungkin setelah terjadi pertemuan kumpul-kumpul, mungkin ada ide-ide baru atau kreativitas baru dalam diri kalian. Entah ada yang mau pindah kerja atau melebarkan bisnisnya atau mengembangkan usahanya. Seperti itu. Ada transformasi tergantung kalian masing-masing ya. Tapi transformasi ini lebih kepada sesuatu yang ingin kalian luaskan lagi. Jadi katakanlah kalau mungkin beberapa di antara kalian sekarang nih udah kerja, udah bagus, ternyata nanti dapat info, ya ada yang lebih bagus lagi loh, kayaknya lagi butuh karyawan nih, mau coba nggak gitu. Atau yang misalnya sudah punya usaha tiba-tiba, kayaknya di daerah sana lahannya kosong nih, bagus nggak ya kalau kita buka cabang atau ngembangin lagi. Atau yang mungkin usahanya masih sekedar kecil-kecilan, mungkin ada niat untuk merawalabakan ya, atau apa sih, untuk dijual lagi ke orang atau menawarkan investasi ke orang-orang seperti itu. Waralaba. Susah banget nyebutnya. Kemudian sini ada The Emperor ya, untuk karir aku lihat ada ketegasan. Kalian juga lagi dapat perhatian nih. Mungkin kalau yang bekerja kalian lagi diperhatikan oleh atasan kalian, sepertinya ada kinerja yang bagus. Tadi ada appreciation soalnya ya, sepertinya kalian lagi diperhatikan bahwa ini anak bagus nih kerjanya, perlu diginiin nggak ya? Perlu dikasih bonus nggak ya? Perlu ditingkatkan lagi nggak ya supaya dia makin kerjanya makin makin giat misalnya, seperti itu ya. Ada atasan kalian, kalau yang kerja ya, atasan kalian lagi memperhatikan kinerja kalian karena sudah melihat ada sisi positif yang sudah terjadi. Tapi kalau ini yang punya usaha atau karir atau bisnis, yang punya bisnis, ini ada pandangan dari sisi luar ya. Mungkin orang-orang melihat, oh ternyata itu bagus tuh, oh ternyata itu begini tuh, begitu gitu. Jadi ada yang melihat kalian atau melihat sesuatu sisi positif atau sisi baik dari kerjaan kalian atau karir kalian ya. Oke, kita lihat keuangan kalian di 30 hari ke depan. Keuangan di sini ada Ten of Feather, recovery, transformation. Nah, hati-hati ya. Untuk keuangan di sini aku lihat uangnya sudah fine-fine aja, udah mengalir dengan deras. Tapi kalau kalian tidak hati-hati, ini akan terjadi pemborosan nih ya. Jadi ini kabar baiknya adalah kalian dapat peringatan bahwa kalian harus jangan ini ya. Mungkin ini ada pengaruh, nggak tahu ya, karena liburan lebaran, libur agak lumayan panjang, atau yang pulang kampung, jangan keasikan. Misalnya kalian udah bawa duit banyak nih, habis, nanti mau pulang bingung, aduh nggak ada duit lagi. Nah, ini berarti dalam situasi keuangan kalian yang stabil atau bahkan di atas rata-rata, kalian tetap harus menyimpan atau menyisihkan sedikit untuk setelah euforia tersebut. Itu ya.
Jangan sampai besar pasak daripada tiang, ai. Oke, ada 2. Kemudian di sini ada the moon ya, imagination perception ya. Untuk keuangan di sini ada yang sedang merencanakan sesuatu atau mulai mengimajinasikan. Mungkin ada beberapa di antara kalian, mungkin ini tadi sudah terlihat keuangannya bagus, tapi ini di kartu ini lebih kepada kayak perencanaan sih yang keluar kartunya. Ya, mungkin kalau yang nggak punya keluarga atau yang nggak balik kampung atau yang nggak ada perencanaan khusus, mungkin kalian lagi merencanakan bahwa aduh duitnya daripada boros-boros buat diiniin, buat diituin, kenapa nggak aku berpikir untuk melakukan sesuatu investasi jangka panjang buat diriku sendiri. Ya tadi misalnya bangun rumah mungkin, atau mulai beli rumah, atau pindah rumah yang lebih bagus kalau yang skalanya masih seperti itu. Ada rencana-rencana yang kalian ingin lakukan dari satu kejenuhan di masa lalu. Jadi mungkin kemarin kos di misalnya cuma kamar doang, studio doang, atau kamar kecil. Kali ini pengen besar deh yang ada dapur gitu. Jadi kayak ada imajinasi dalam diri kalian mengembangkan sesuatu apa yang membuat kalian nyaman dalam kehidupan atau sehari-hari kalian. Itu bagus sih itu ya. Ada 5 of a corn ya, ada growth ya di sini. Ada pertumbuhan nih, keuangan kalian bertumbuh dan berkembang, tapi juga ada challenge tuh. Challenge ini juga tentang hati-hati ya. Kayak ada hawa nafsu nanti yang akan sedikit meningkat. Misalnya aduh tiba-tiba lihat ini pengen beli deh, padahal ini duit udah di spending kan nih buat jaga-jaga. Nanti setelah kembali lagi kerja kan harus punya spending money tuh. Tapi kayak kalian akan dihadapkan dengan situasi hasrat untuk membeli sesuatu antara butuh dengan tidak butuh. Ya, akhirnya pikiran kalian nggak stabil di sini. Nah, ini kalian harus hati-hati di sini. Ya, kemudian ada Knight of Crystal, di sini ada endurance atau determination. Ya, untuk keuangan di sini beberapa di antara kalian mungkin di posisi yang sangat lumayan bagus, sudah nyaman. Ya, jadi kalian udah tenang, senyum-senyum, nggak ada masalah. Bahkan di sini ada sesuatu yang tidak terduga yang datang sih. Ya, mungkin lagi kumpul-kumpul dapat duit atau dapat ampau dari keluarga juga, atau dapat parcel, hampers atau apapun juga. Ini ada sesuatu bonus yang tidak terduga di luar dari kerjaan atau di luar dari urusan kerja keras kalian. Itu. Oke, secara finansial apalagi hal baik yang akan datang, ada the word, ada fulfillment, ada celebration ya. Ini ada kebahagiaan, ada kenyamanan. Artinya kalau sudah ada kebahagiaan, kenyamanan, fulfillment, berarti kalian terpenuhi. Artinya nggak ada masalah sama uang kalian, sudah terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan kalian. But tadi warning ada 2 di sini ya. Kalian harus spending money untuk sesuatu yang tidak terduga. Karena kalian akan memasuki fase euforia. Karena ini udah terbaca sih euforianya apa ya, karena kita momennya mau Idul Fitri ya. Bottom of the deck untuk energi karir dan finansial kalian di sini ada Eight of Crystal ya. Ada progres nih yang akan terjadi, ada sesuatu yang akan berkembang, bertumbuh. Di sini ada kristal yang banyak-banyak, ini artinya ada sesuatu yang akan keluar atau ada sesuatu yang akan muncul ya. Munculnya itu apa? Yaitu kabar baiknya nanti, dan itu belum kalian ketahui apa bentuknya, masih misterius. Oke, kita lihat kabar baik atau kabar hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan untuk di segi love life. Ngomongnya nyangkut-nyangkut dari tadi. Tadi aja aku bilang sama anak aku ngobrol di mobil kan, Dek, di beranda mama tuh keluar ini loh, kayaknya pengen beli deh. Tapi aku bilangnya bukan di beranda, di keranda. Sontak ketawa semua. Keranda itu kan untuk mayat mah. Itu cerita lucuku hari ini. Oke, untuk hal baik love life apa yang akan datang di 30 hari ke depan. Oke, ada sign, tanda-tanda ya. Ini akan ada sign buat kalian, ada sesuatu yang akan datang, bisa jadi kabar renewal, union, atau secret admirer, atau ada orang baru hadir, dan kalian harus paham ini melalui sign ya. Sign ini bisa dari yang namanya angel number atau sinkronisasi, atau dari mimpi. Sinkronisasi itu gini, maksudnya kalau kalian tiba-tiba melakukan sesuatu, kalian melihat ada sesuatu yang sinkron, nah itu ada sinyal. Nah, itu kalian bisa cari tahu deh dari Google. Misalnya tiba-tiba kalian melihat kotak,
tiba-tiba kok sering banget melihat kotak gitu. Kotak itu kan simetris tuh. Nah, kotak itu kalau kalian sering melihat itu, kotak itu simbol apa secara spiritual, buka di situ. Misalnya keluar angel number, ngelihat angka yang berjejer. Angkanya tuh yang berjejer 1 sampai 13 gini ya, 111 sampai 999, terus 11 ya, 12. Terus kalau lebih dari itu harus ditambah. Jadi nggak ada yang namanya angel number ngelihat nih aku ngelihat angka double nih 5454, itu nggak masuk ya sayang. Itu bukan angel number, itu twin number. Nah, nanti kalian juga bisa cek di Google angel number itu artinya apa, karena sekarang udah banyak kok keterangan-keterangannya ya, supaya kalian tahu oh angka ini ternyata ini gitu. Desire, ada fantasize, ada craving, ada adore ya. Ini sepertinya kabar baiknya seperti ada seseorang yang akan apa ya, ingin mendekati kalian, ada desire yang ingin dia tunjukin atau dia wujudkan bersama kalian, seperti itu. Mungkin akan ada yang ketemu sama orang baru ya, ada flirting di sini. Soalnya kalau aku lihat hati-hati yang pulang kampung ketemu mantan, nanti terjadi CLBK lagi. Soalnya ada pertemuan tapi agak nggak terlalu kelihatan nih orang baru kah orang lama, tapi ada pertemuan dan ada sedikit hasrat gitu. Oke, kemudian ada on off, ya, mix sinyal, kemudian ada love bombing, hot and cold, hati-hati ya. Nah, ini jadi kayak pesan juga nih. Ini ada situasi, mungkin kalian akan menghadapkan situasi on off nih. Mungkin tadi ada love bombing, ketemu sama orang baru atau orang yang nggak tahu di satu momen tertentu, tapi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai terjebak, belum apa-apa udah baperan, nggak taunya ternyata itu hanya love bombing aja, ya, atau hanya euforia sesaat. Itu jatuhnya ke pesan tuh. Atau ini memang seseorang yang akan datang nantinya adalah seseorang yang pernah on off sama kalian kalau dikaitkan ke sini ya. Oke, kemudian di sini ada waiting, proses, divine timing, perfect timing. Kalian disuruh nunggu, nih apapun yang menjadi doa dan harapan kalian akan datang, lagi berproses ya. Lagi on the way ke kalian, nanti divine timingnya tepat dia akan datang. Orang masa lalu mau datang. Yang lagi nunggu orang masa lalu ya. Tapi kalau yang nggak nunggu orang masa lalu ya udah silaturahmi aja kalau dia datang. Jangan lupa angpau, bilang kok jadi angpau sih? Angpau kan buat Imlek kan. Sebentar, kartunya jatuh. Astaga. Oke, satu lagi ya yang akan datang kabar baik. Di 30 hari ke depan ada hiding, watching from afar, hiding, feeling distant. Ada secret admirer, ada orang yang diam-diam udah memperhatikan kalian ya. Tapi ada juga orang lama sih di sini kalau aku lihat yang masih menyembunyikan perasaan sama kamu, ngintip-ngintip, mencari peluang untuk masuk. Bisa jadi tadi tunggu divine timing. Ya, ada seseorang yang lagi stalking kalian. Bisa orang baru, bisa orang lama. Tapi kalau aku lihat paling banyak orang lama nih. Ya, secret admirer-nya banyak juga tapi dari sosial media, nggak secara langsung nih buat kalian-kalian yang doyan main sosial media. Itu dia. Oke, untuk main energinya di sini ada ignore, ada cold side, ada awkward ya. Tentang ignore, sesuatu yang kalau tadi sudah dapat kode, sinyal atau sign-sign dari semesta atau sign-sign dari dirinya orang itu sendiri, jika langsung mendapati dia itu adalah seseorang yang penuh dengan red flag atau toxic atau nggak beres lah, misalnya love bombing, langsung ignore aja ya, jangan pakai pertimbangan lagi, cut off, nanti tenggelam lebih dalam, repot kalian. Itu dia hal baik untuk love life kalian. Ya, sebenarnya nggak, kalau aku lihat aku nggak mendapatkan kartu yang menggambarkan hal-hal manis, tapi peringatan-peringatan itu juga hal baik supaya kalian bisa mengantisipasi apa yang akan datang nantinya. Ya, jangan terjebak lagi dengan situasi yang sama. Oke, secara general keseluruhan ada imagine ya. Ini kalian lagi disuruh membayangkan apapun yang menjadi afirmasi, intention atau harapan-harapan kalian, lakukan dengan membayangkan atau bermimpi dulu juga nggak apa-apa, kan nggak bayar ini. Aku nanti pengen punya rumah gede ukuran sekian-sekian, aku pengen punya mobil ini, bayangin dulu ya sambil diafirmasikan. Jadi segala sesuatu itu harus kalian bikin jurnalnya dari sekarang, apa yang menjadi keinginan kalian itu ya.
Jangan hidup jalanin aja, let it flow aja, nanti nggak keruan. Belajar mengimajinasikan apa yang menjadi harapan dan impian kalian, seperti kalian membuat skenarionya, ya. Nah, itu biasanya banyak terjadi dan nanti akhirnya terlewati. Oke, ada new life. Kabar baiknya di sini, ya. New life ini ada sesuatu yang baru akan hadir dalam kehidupan kalian, apapun itu. Ini imagine juga kabar baiknya, ada imajinasi yang sudah mungkin kalian harap-harapkan selama ini, beberapa waktu kemarin, ada yang sudah terkabulkan nih kalau aku lihat. Atau akan terkabulkan. Soalnya tadi ada kartu divine timing yang lagi berprogres menuju ke kalian. Oops. Yokret. Di sini ada Yokret, ya. Ini kabar baiknya, mungkin kalian akan meningkat nih kreativitas dalam diri kalian, ya. Kalian juga meningkat secara spiritual, nggak mau melawan lagi, atau kayak nggak mau barbar lagi. Biasanya ada apa-apa ngebales, atau apa ya, ada aja pokoknya keributan. Kali ini kalian memilih dewasa atau memilih untuk lebih diam, ya. Iokret juga tentang menggambarkan kreativitas. Mungkin ada rencana, ada planning yang ingin kalian lakukan, ya. Ini building block tuh tadi, ya. Mungkin beberapa di antara kalian, kalau secara metafora, mungkin kalian akan membuat satu blocking buat diri kalian atau suatu pembatas untuk tidak apa ya, terkena hal-hal yang negatif, ya, atau toksik, atau hal-hal yang nggak baik lah. Tapi kalau secara harfiah, tadi metafora, ya. Secara harfiah di sini building block, mungkin banyak di antara kalian yang memang merencanakan untuk membangun rumah. Walaupun hanya masih merencanakan, tapi memang sudah ada arahnya ke situ. Atau memang ada yang sedang atau akan membangun rumah, ya. Kemudian ada time to go. Ini kabar baik juga, waktunya kalian pergi, meninggalkan. Kalian harus tahu ketika kalian waktunya time to go atau let go, ya, meninggalkan sesuatu yang ada di belakang. Bisa jadi sesuatu yang di depan itu akan meningkatkan kalian, mengupgrade diri kalian atau menaikkan level kalian, ya. Oke, kita lihat pesan buat kamu apa. Last. Like in the unexpected. Ini ada sesuatu yang akan datang. Ada hal tidak terduga yang akan datang, unexpected, ya. Tapi dia dalam bentuk cahaya. Cahaya ini berarti sesuatu yang tidak terduga itu bisa secara spiritual, bisa juga secara, ya, realita. Ya, nanti kalian tahu sendiri. Ada sesuatu yang bercahaya akan datang kepada kalian. Banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi nih. Oke, kemudian ada step ahead is all you need, ya. Nih, langkah apapun yang sedang ingin kalian lakukan, one step, ya, lakukan, ya. Jangan diam-diam aja. Jadi kalian tuh harus melakukan perubahan dengan action. Jangan cuma merencanakan, aku nanti pingin begini deh. Aku kalau udah habis lebaran, udah puasa, udah full, udah tobat, aku nggak mau lagi deh. Atau aku pingin jadi orang yang rajin deh, tiba-tiba bangun tidurnya masih siang gitu. Jadi sesuatu apa yang kalian rencanakan, kalian niatkan, itu harus kalian lakukan dengan yang namanya action, seperti itu. Walaupun langkahnya mungkin baru selangkah, baru niat dulu, atau masih bangunnya oke, udah awal tapi melakukan yang lain masih tertunda. Tapi ini kalau dibiasakan tiap hari nanti makin terupgrade, ya. Apalagi ini, you are like, kamu itu adalah seseorang yang bercahaya. Tuh, kalian itu udah diberikan cahaya di sini. Kalian itu adalah orang-orang yang bersinar. Maka manfaatkan hal itu dengan hal-hal yang positif, penuh dengan cinta kasih, tidak mendendam, tidak membuat hal-hal yang tidak baik, baik secara pemikiran ataupun secara tindakan, apalagi menjudge seseorang, ya. Kalian itu adalah orang-orang yang unik dan istimewa loh, ya. Banyak kesuksesan yang akan kalian dapatkan ketika kalian sudah berada di sini, ya. Kenapa yang suka menghambat kesuksesan kalian? Karena tadi ada kemelekatan yang belum bisa kalian lepaskan. Misalnya, ya, kalian pingin move on. Kenapa ya, Mi, aku move on dapat orangnya kok gitu lagi, gitu lagi. Berarti kamu harus korek.
ada satu situasi yang belum tuntas di masa lalu. Misalnya kamu dengan si Bagong nih, ya, si Bagong ini pernah nyakitin kamu begini, tapi dia orangnya romantis, dia orangnya begini. Kamu nggak bisa lepas dari ingatan kamu dari dia, tapi kamu memaksakan move on dengan orang baru. Akhirnya ketemu lagi dengan orang yang masih kamu pikirin. Kenapa? Karena pikiran kamu belum bisa lepas dari hal tersebut, gitu, Ai. Makanya kenapa aku selalu bilang sendiri aja dulu, nggak usah maksain punya orang baru dulu. Kenapa? Saat sendiri nanti kamu udah bisa lepas dari masa lalu, ketemu orang barunya benar-benar baru, benar-benar new life, gitu ya. Oke, satu lagi kalau nggak mau jatuh. Oke, ini apa? Fall in love with your own story. Tuh kan, kamu harus mengupayakan, belajarlah mencintai, jatuh cintalah dengan apa yang menjadi cerita kamu, supaya kamu bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Ini juga bercerita tentang self love yang harus dibesarin, ya. Belajar jatuh cinta pada diri sendiri, jatuh cinta pada cerita-cerita kamu sendiri. Jangan sibuk jatuh cinta dengan hal-hal di luar, tapi kamu lupa bahwa kamu tuh punya kelebihan yang banyak yang untuk atau bisa kamu cintai, ya. Oke, bottom of the deck di sini ada, wow, inflow with money. Uang lagi lancar, ada uang mau datang. Ini aku paling suka kalau kartu gini daripada yang cinta-cinta. Ya. Ini ada rezeki mau datang kalian ya, dan ini di 30 hari ke depan keuangan kalian semuanya bagus kalau aku lihat. Tinggal masalah pengelolaannya, tergantung kalian masing-masing bagus apa enggak, pintar apa enggak, bijak apa enggak, itu ya. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.